Nungguin Messi kalah nggak kalah kalah. Kalah 2-0 dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana man kanu, khususan ma'alif hadzal kitab Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Samir al-Fadlan Asy-Syafi'i Asy-Syaikh al-Allamah Muhammad al-Bantani al-Jawi Asy-Syafi'i syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana lagi? Nomor 78. Pas nadom itu ya. Halaman 78. Hah? Sampainya nih di atas air nih. Di atas air ya, di atasnya pas tuh. Wa nadzama al-allamatu Abdul Wahab At-Tantawi Al-Misri. Pas di atas Itu ya. air. Di air yang awal itu di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi Ya, masuk. wa bi 'ulumihi fid dharain. Pas di atasnya yang sair itu yang sair tengah. Ya, yang tengah itu yang pendek-pendek atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawwama, dan membuat nazam. Nazam itu syairan atau syair. Al-allamah, orang yang banyak ilmunya. Kalau alim itu ya orang alim, tapi kalau allamah itu banget alimnya. Abdul Wahab At-Tantawi, namanya Abdul Wahab. At-Tantawi itu nama tempat. Al-Misri, Mesir. Tantawi itu nama tempat. Di Indonesia nama orang sih, Tantawi Yahya. Tantawi itu ya kalau kayak kita kayak kecamatan gitu. Itu Tantawi. Al-Misri itu nama negara. Sab'atan, 7 min hadhihi syuruti, dari inilah syarat-syarat, maksudnya syarat mengulang sholat itu. Min bahril kamili, dari bahar kamil. Itu ilmu apa yang ilmu bahar itu? Arut, ilmu arut, yang seni membuat syair, lagu dalam berbahasa Arab, itu namanya ilmu arut. Kalau di Indonesia ya do re mi. Apa lagu lanjutannya kok lali ya? Ya itulah. Dominati laga. Lah kalau dalam bahasa Arab itu namanya ada ilmu arut, memahami syair. Min bahril kamil, dari bahar kamil. Faqala, maka syair itu bunyinya, syartul mu'adati an takuna jama'atan fi waqtiha wasyahsyu ahlu tanafuli. Bahar kamil itu yang kayak itu loh. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin. Yang lagu itu serat penjajah Adela Adela. Kalau tahunnya delima mas. Emang tahunnya delima masalahnya. Iya, tahun penjajah delima ya juga. Tahunnya delima. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Itu kalau di daerah saya rata-rata dibaca sebelum ngaji. Iya, di sini ya TPA. Iya. Lah itu bahar kamil itu contohnya itu. Cuman saya nggak begitu bisa ilmu arut itu. Suaranya jelek masalahnya.
Syaratul mu'adati, syaratnya ngulang sholat antakuna jama'atan, itu dengan berjamaah. Karena ini kan bahasan tentang sholat yang wajib dilakukan dengan berjamaah. Sholat yang pertama sendiri, kemudian pengen ngulang yang kedua, itu wajib berjamaah. Atau yang pertama sudah berjamaah, karena niat yang kedua ingin menolong orang sholat sendiri supaya orang itu sholatnya tidak sendirian, kita sholat lagi, itu boleh dengan syarat dilakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam berjamaah. Syaratul mu'adati an takuna jama'atan. Syarat dengan syarat imamnya ngajak saja. Yes, pokoknya Diam aja. Kalau diam aja. lah diem aja itu akikatnya apa namanya? Akadnya apa? Nah, itu dia makanya dia diam aja kita ngikut aja lagi. Diam aja kan. Lah kalau kita ngikut dia kan belum tentu ya. Kalau dari awal sih oke lah. Kalau dari awal itu kan udah tahu kan. Ini kan mulai dari takbir ihram syarat yang kemarin dulu. Yang poin berapa itu? Nah, yang nomor 9, husul sawabil jama'ati halatal ihrami biha, bahwa diperbolehkannya mengulang sholat itu syaratnya harus mulai awal takbiratul ihram, udah bareng-bareng. Fi waqtiha wasyahsyu ahlu tanaffuli. Fi waqtiha, mengulangnya itu syaratnya harus masih di waktunya. Kalau sholat duhur ya masih di waktu duhur. Kalau udah sampai datangnya waktu asar berarti udah gugur kebolehan untuk mengulang sholat. Kemudian wasyaksu ahlu tanafuli, orang yang ngulang sholat itu adalah orang yang memang ahli sholat sunnah. Lah kalau sholat wajib aja masih bolong-bolong, ngulang. ya nggak perlu ngulang, yaitu mengulangnya ya karena kodok, bukan ngulang karena dapat sunnah, bukan. Sholatnya masih bolong-bolong. Asal misalnya kerjaan lagi banyak, antar, tahu-tahu maghrib. Begitu maghrib, malah pas tinggal masang ini antar, lanjut tanggung. Akhirnya maghrib lewat, asar lewat. Kalau yang orang model begini nggak perlu ulang-ulangan. Kalaupun ngulang, ya niatnya kodok. Kira-kira kalau kita ini sampai sekarang kira-kira pernah utang sholat nggak? Dari kecil apa? Yo enggak dari kecil sampai mulai dari umur diwajibkannya sholat. Banyak. Saya pindah ke sini kapan ya? Jadi mualaf berarti situ ya. Pindah sini baru sholat berarti. Banyak berarti. Pindah sini baru sholat ya. Lama mau dulu. Lah iya, kalau yang merasa masih punya sholat yang bolong-bolong, ya wes gak usah niat-niatan ini. Niatnya qadha. Terhitung itu mulai kalau laki-laki ya ketika mimpi wajib mandi. Ingat ya? Enggak ingat ya, Mas? SD apa SMP? Ingat, Bor? Ingat SMP. SMP. Yo itu mulai wajib sholat ya itu. Iya. Kalau tertinggal dalam mazhab kita wajib di qadha. Kalau mazhab lain enggak. Karena dia berkeyakinan ada hadis dari beberapa orang yang ngadu ke Aisyah, monggo Pak Yoko. Kemudian sampai timbul hadis kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Kami hanya diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Tapi oleh mazhab kita hadis ini dibantah. Hadis ini ditujukan kepada wanita haid. Nah, wanita haid itu yang wajib cuma mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Lah kita kan bukan karena haid, karena MC ya, cuman bukan menstruasi. Males. Yo mencret bisa jadi, males ya bisa jadi. Lah kalau memang merasa masih ada utang, ya wes lah dicicil ya. Makanya banyak utangnya masalahnya ya. Kalau di daerah saya itu di Kajen itu tempat nyantrinya Kiai Zulfa itu ada pesantren khusus lansia. Rata-rata santrinya itu yang dulu waktu mudanya sholatnya nggak keurus gitu. Ya dengan berbagai macam alasan lah ya. Begitu di usia udah sepuh, bahasa sono orang sono punya insaf.
Bukan insaf, bukan insaf. Begitu insaf. Akhirnya ya salah satu ajarannya itu ya latihan menambal sholatnya itu dengan qadha. Rata-rata mereka sholatnya 2 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lagi. Qadha duhur, nanti asar ya begitu. Kalau langsung full ya abot ya. Karena qadha sholat itu bagi keyakinan dalam metode manhaj yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i wajib. Puasa yo sama. Kalau Fotonya di tetap 4 rekan. lah ya iya, udah kodok masa masih diskon. Jadi 2 lupa. Udah bayar utang jatuh temponya lama minta diskon. Potongan 50%. Harusnya nambahin Pak Mansur. Harusnya malah tambahin. Harusnya sih nambahin. Ini malah minta diskon. Tambah jadi 6 nggak boleh juga. Ya nggak boleh. Ya tetap 4. Tambahannya ya lewat sunnah itu. Kalau dalam mazhab lain ya wes kodok-kodok nggak perlu. Yang penting tobat terus sholat sunnahnya dibanyakin. Ya intinya ya sama sih, ditobati, cuman cara tobatnya yang beda. Kalau mereka memakai hadis yang tadi tuh, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Kami diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Tapi ini bagi wanita haid, bukan bagi laki-laki. Ya kita M sih, cuman bukan M menstruasi. Mancret tadi loh. Kopi. Fi waktiha, di waktunya, wasyaksu, dan orang yang mengulang itu ahlu tanaffuli, orang yang terbiasa sholat sunnah. Artinya wajibnya udah full, tinggal nyari lemburan sholat sunnah. Sholat yang 5 waktu itu kan ibarat jam kerja resmi itu. Kalau qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud itu lemburan. Lah masa yang duper lo kerja enggak tapi lemburan doang. Apa yo ada. Oh. Cuti minggu masuk. Yang diuper lemburan kerjanya enggak. Wasyaksu ahlu tanaffuli. Orang yang mengulang sholat itu orang yang memang udah full wajibnya, tinggal ia nambah untuk sunnah. Maksihhatil ula wa qasdi faridatin yanwi biha sifatal mu'adil awwali. Maksihhatil ula, orang mengulang sholat itu syaratnya sholat yang pertama sudah yakin sah. Kalau yang pertama kok nggak sah, pakai itu dia ngulang, ya bukan ngulang untuk sunnah, tapi ngulang, ngulang karena sholat yang tadi itu. Seperti kemarin misalnya, yang meyakini mengulang sholat ini sah kan hanya di mazhab kita, di mazhab yang lain tidak. Dan dalam mazhab Maliki itu orang yang wudunya palanya cuma diusap-usap doang ini kan nggak sah, karena wudunya itu harus Full. semua bagian kepala, tapi nanti batalnya berhubungan badan. Kalau cuma sentuhan nggak batal. Nah, kalau dia awalnya sholatnya sudah yakin benar, yakin sah, baru boleh itu mengulang sholat yang tadi itu, dan mengulangnya itu bernilai pahala sunnah. Tapi kalau yang pertama udah nggak yakin tadi sah apa enggak, tadi sholat seasar saya 3 atau 5, ya Pak Ustadz ya. Diskon. Cuci disilang. Maksihhatil ula harus berserta maksihhatil ula, ma'asihhatil ula kalau dibaca biasa, yaitu beserta sahnya sholat yang pertama. Wa qasdi faridatin, dan niatnya tetap fardu walaupun nanti nilainya sunnah. Ngulang itu kan nilainya sunnah. Yanwi biha, iya niat itu sifatul mu'adil awali, karena sifatnya orang yang mengulang di awal. Orang yang mengulang di awal itu memang berniat, ya niatnya tetap usolli fardal asri umpama asar, tapi karena dia tadi dia udah sholat, lah sholat yang kedua itu nilainya sunnah.
Nah, sholat yang kedua itu bisa jadi karena ngober berjamaah atau nolongi orang supaya tidak sholat sendirian. Fadlul jamaati, fadilah berjamaah sadisun au ghairuhu apa ghairihi. Ghairuhu. Kalau ilmu nahwu harus atafnya kemana? Ke jamaati apa ghairuhu? Fadlul jamaati sadisun au ghairuhu. Atafnya ke lafadz sadisun. Fadilah jamaah sadisun itu termasuk syarat yang keenam itu tadi. Au ghairuhu atau yang selain yang keenam itu. Kila maka dikatakan wa naflun dan salat sunnah mislu fardin semisal salat fardu. Waj'al maka jadikanlah kal idi seperti salat id la nahwal kusufi tidak semisal salat kusuf fala ta'ud maka tidak perlu diulang. Gini. Yang diulang itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah, sholat yang disunnahkan berjamaah itu semisal kal idi seperti sholat id. Tapi kok kayaknya ya enggak ya. Kalau Idul Adha selesai sholat id ya sibuk ngasah pisau. Kalau Idul Fitri keliling muter. Kayaknya kok ngulang ya enggak ya. La nahwal kusufi tapi tidak berlaku di sholat kusuf. Sholat kusuf itu kan gerhana. Lah kalau sholat gerhana walaupun dia itu disunahkan berjamaah tapi tidak diperbolehkan atau tidak disunahkan untuk mengulang kembali kalau dia sudah sholat. Karena bisa jadi ketika dia mau mengulang waktu gerhananya sudah habis, sudah selesai. Karena gerhana kan rata-rata ya hanya hitungan jam ya. Apa ada sampai setengah hari gitu? Kalau bulan lama, kalau bulan lama ya. Iya. Nah, dikhawatirkan kan waktunya sudah habis. Kalau waktunya sudah habis maka kesunahan untuk sholat gerhana juga sudah hilang. Karena sholat sunnah itu kan ada macam-macam ya. Ada yang disunahkan secara berjamaah, secara mutlak, seperti hari raya Idul Fitri, itulah katakan. Ada yang disunahkan berjamaah tapi kondisional, kayak witir. Witir itu kalau di Ramadan sunahnya berjamaah, tapi kalau di luar Ramadan sunahnya sendiri. Ada yang disunahkan sendiri tapi boleh dilakukan dengan berjamaah. Duha, tasbih, itu sunahnya sendiri tapi boleh dilakukan dengan berjamaah. Karena memang tahajud, karena memang ada tujuan untuk melatih. Ada yang memang sunnahnya sendiri, qobliyah ba'diyah, itu kan sunnahnya memang sendiri. Ada yang sholat sunnah itu karena ada sebab yang mendahului, misalnya tahiyatul masjid. Berarti kan ini sholat sunnah ada ketika orang itu sudah masuk ke dalam masjid. Ada sebab yang mendahului. Nah, sholat tahiyatul masjid kalau belum masuk ke masjid ya belum sunnah. Kalau mau sholat tahiyatul lapang lah. iya kalau mau sholat. Tapi ada yang memanai tahiyatul masjid itu karena tempat sujud. Nah, masjid dan musola itu secara hukum sama. Kecuali musola yang misalnya kayak kita di rumah nih, nyediain kamar khusus yang kita statuskan sebagai musola. Lah itu musola itu tidak boleh kita tahiyatul masjid di situ. Itikaf itu ya nggak sah. Mana baru itikaf di mana? Rumah. Kalau memang itu distatuskan masjid boleh, tapi resikonya berat. Nggak boleh kikuk-kikuk di situ. Nah, jual beli nggak boleh. Jual beli di situ, dijual. Seandainya nanti ini dikontrakin, iya makanya berat menstatuskan kamar itu sebagai masjid. Kalau hanya sebagai musola untuk kita tempat sholat boleh, tapi tidak distatuskan masjid seperti layaknya masjid. Musola itu kan hanya istilah di kita ya. Di luar kita ya tetap masjid, yang dipakai Jumatan ya jami, yang tidak Jumatan ya ghairu jami. Kalau kita udah resmi ya. Kalau kemarin semi, kadang-kadang jami, kadang-kadang enggak.
Situasional. Lah kalau di Indonesia yo, kalau di tempat saya malah nggak ada musola, adanya langgar. Langgar. Kalau di Sunda non, Langgar sama surau, tajuk ya. Lah tahiyatul masjid itu disunnahkan kalau kita sudah berada di dalam masjid. Kalau di teras? Tahiyatul teras. Iya kayak di Al-Mujirin kan terasnya luas tuh. Kalau sini terasnya cuma segitu doang. Kalau teras tergantung kita meniatkan apa. Tapi konsekuensinya harus konsisten. Kalau kita memaknai teras itu sama dengan bangunan Masjid utama, maka kita boleh tahiyatul masjid di situ, boleh iktikaf di situ. Tetapi kalau sampai membuat ruangan itu najis, terus transaksi jual beli, itu nggak boleh. Tapi kalau kita meniatkan menstatuskan itu bukan bagian dari ruangan utama masjid, ya tahiyatul masjid di teras nggak boleh, iktikaf di teras juga nggak boleh, tapi jual beli boleh. Ini yang dimaksud dengan sepaket Pak Haji. Sepaket itu kalau wudunya pakai ini, batalnya ya pakai ini. Ya, nggak bisa langsung diambil saenake. Itu sholat sunnah. Ada yang ada sebab pendahulunya atau ada sebab sesudahnya. Kejadiannya belum, tapi kita sholat sunnah dulu. Contoh sholat sunnah safar. Itu kan kita sholat dulu, baru safar. Kalau tahiyatul masjid kan masuk masjid dulu, baru sholat. Nah itu macam-macam sholat sunnah. Itu kalau di kitab Nihayatul Zain itu detil bahasnya. Penulisnya ya sama, Imam Nawawi Banten juga. Cuman di beda bahasan, itu syaratnya Qurratul Ain sejenis dengan Fathul Mu'in. Itu agak detil bahas masalah macam-macam sholat sunnah. La nahwal kusubi fala ta'ud, maka tidak semisal sholat gerhana fala ta'ud, maka tidak boleh diulang. Kalau sholat jenazah boleh nggak diulang? Boleh. Ada yang sholat lagi buat diulang. Nah itu lanjut aja wajah Wa janazatun lam lau kurrirat lam tumhali. Sholat jenazah itu boleh diulang-ulang sampai bosan lah pokoknya. Tapi lam tumhali yang tidak boleh itu ditunda-tunda malah. Cepat gitu ya. Pokoknya segera. Begitu udah beres sholatin, nanti nyusul. Sholat lagi. Kadang di kita tunggu-tungguan sih ya. Tunggu anaknya yang baru pulang. Enggak, sholatin. Sholatin aja. Ntar kalau dia datang sholat lagi. Ora apa-apa. Pokoknya biasanya malah orang-orang hebat yang takziah banyak itu nyolatinya berkali-kali. Orang-orang kiai-kiai atau tokoh-tokoh hebat lah biasanya. Itu nyolatinya nggak cuma sekali. Bisa bergelombang-gelombang. Sampai pokoknya nanti jenazah diberangkatkan tuh orang nyolati masih ada. Lah kalau udah terlanjur sampai ke kuburan, nyolati di kuburan boleh nggak? Nyolatinya udah di kuburan loh. Boleh orang berdiri kok. Boleh Pak Haji ya? Boleh. Pak Haji boleh Pak Haji? Kayaknya nggak boleh. Milih Haji sono Pak Haji sini Mas? Berat sama Pak Haji. Ini baru perkiraan kayaknya. Belum tahu. Ayo, milih Haji ini Pak Haji yang mana Mas? Ayo Mas. Konsisten lah Haji ini. Sholat jenazah ketika jenazah sudah dimakamkan. Kata Pak Haji Amar boleh karena nggak sujud Pak Haji ya. Iya, kalau tak sisak nggak boleh. Ya, kan cuma 2 orang satu perasaan. Pak Didi mana? Gus Rai gimana Gus Rai? Boleh. Apa jangan-jangan karena dekat langsung bilang boleh? Dia sama-sama dukung. Pak Ali gimana Pak Ali? Boleh. Sholat jenazah ketika jenazahnya sudah dimakamkan, kita berdiri di area pemakaman boleh. Bahkan orang-orang Wahabi pun ketika Ustadz Yazid Jawas meninggal, itu kan yang menyolatkan di atas kuburannya kan banyak. Maka yang diledekin sama santri-santri NU kan di situ. Katanya nggak boleh sholat di kuburan, lah kok Ustadznya disolatin. Boleh. Bahkan ketika sudah sekian hari pun boleh. Namanya sholat jenazah bil gaib.
jenazahnya udah dimakamkan di Budi Dharma, mungkin karena kita takziah telat nyampe tempat udah dimakamin, nyusul ke makamannya mungkin karena ada halangan, ya udah kita sholat di situ boleh. Itu namanya sholat jenazah bil gaib, sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan kita. Dan memang apakah harus kalau sholat jenazah itu jenazahnya taruh di depan? Enggak. Karena di sini karena adat ya. Gimana ayo? Harus nggak jenazah itu diletakkan di depan ketika kita nyolatin jenazah? Enggak. Harus makanya Bukan di luar. Di jenazah. Harus sih enggak. Cuman kalau enggak dipraktekin jadi omongan. Masalah. Apalagi yang meninggal seumpama orang yang enggak pernah ke masjid. Mentang-mentang kaki gua ngobrol. Iya, umpama enggak pernah ke masjid, begitu meninggal jenazah udah dibawa ke masjid, kemudian Taruh luar yang keluar. jadi berantem sama ahli waris malah. Sesuatu yang tidak salah, tapi kalau dilakukan di tempat yang tidak terbiasa akan jadi masalah. Aslinya kan nggak masalah kan, tapi akan jadi masalah kalau dilakukan di tempat yang tidak terbiasa. orang ngirim doa aja minta diulang. Oh iya, gara-gara kecepatan nih Pak Mansur. Kok cepet amat sih Pak doanya ulang? Malah beseknya saya suruh bawa pulang. Udah bawa pulang tuh beseknya doain sendiri sama. Aduh, ya Allah. Sholat jenazah boleh dilakukan berulang-ulang, tapi yang bukan tidak boleh ya, tidak baik menunda-nunda. Pokoknya begitu udah dimandiin, udah beres, udah rapi ya segera disolatkan. Kalau memang nanti ada yang mau nyusul, ya nyolatin lagi, ya sampai sore ya bisa rapopo. Wa ma'al mu'adati in ta'ud ba'diyatun tuqbal wala witran sahha fa'awwi mau baca syair memang susah. Fa'awili ya fa'awali lho. Coba ntar syarahnya di belakang bawahnya ada itu. Wa ma'al mu'adati dan bersama orang yang ngulang salat in ta'ud apabila ia mengulang ba'diyatun salat ba'diyah. Tuqbalu maka diterima. Seandainya ada orang yang ngulang sholat ba'diyah sampai berulang-ulang, boleh, walaupun itu sholat sunnah. Jatuhnya, ya mungkin bisa jadi mutlak. Karena yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu kan ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu sebagian mengatakan 10, bagian 12, yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Yang berisiko itu sebetulnya sebelum maghrib. Apalagi maghrib waktunya mepet, udah datang belakangan malah sholat sunnah. Depan lagi gang imam. Udah sholatnya lama lagi, yang di belakang udah nungguin gelisah mondar. Kalau subuh memang subuh itu mendekati wajib malah. Mendekati wajib. Bahkan kalau di pesantrennya Mbah Mun itu waktu azan dan qomat itu bisa setengah jam lebih. Ini cerita yang pada nyantri di sana. Makanya biasanya kadang kalau sholat subuh selesai baru wirid bentar itu udah terang nih. Karena memang antara adzan dan qomat itu jedanya lama supaya para santri itu bisa sholat qobliyah subuh. Tapi kalau maghrib rata-rata malah katanya habis adzan langsung qomat. Kemarin saya di Pas dulu. Lagi tumen-tumenan. Kamu lari loh. Iya. 2 menit. Ajan. anak biasa mama. Iya tadi karena nggak terbiasa. Lah kalau Isa udah sering jadi ya nggak ada yang protes. Qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu kan ghairu muakkad. Kalau yang selain itu muakkad, selain ba'da subuh nggak ada, ba'da asar nggak ada,
Kalau kesiangan kemudian sholat subuh, qobliyah subuh boleh nggak dilakukan setelah subuh? Boleh kalau orang itu udah terbiasa. Boleh kalau udah terbiasa, kalau nggak terbiasa ya serah usah. Biasa ya sholat duha. Oh, subuh aja kan campur duha ya. Wala witron, dan tidak boleh witir 2 kali. Artinya witir itu tidak boleh diulang. Karena dalam semalam itu tidak boleh ada witir 2 kali. Witir cukup sekali saja. Kalau yang masbuk, Ustaz? Yang masbuk itu Masuk witir, witir. enggak sholat subuh. Nah, kenapa? Kan berarti kan Kunut itu kunut. Witir sholat raweh kan witir raweh. Kunut ini kunut. Bar, bikin kopi lagi, Bar. Bikin kopi, Bar. Bahaya ini, Bar. Khawatir terpulangnya nggak ke Riksa, malah ke sono. Kali Kalau habis sholat subuh aku suka melihat ada nggak habis sholat subuh sholat apa gitu. Nah itu tadi, seandainya orang yang memang sudah sekian tahun dia nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Lah begitu satu hari dia kesiangan, nyampe ke musola, ke masjid, sholat subuh udah dimulai, maka dia sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh dia boleh sholat qobliyah subuh tadi. karena terbiasa. Ya karena dia sudah terbiasa nggak ketinggalan qobliyah subuh. Lah kalau yang subuh aja hampir tiap hari 6:30. Tuhan harus pionnya. Wes nggak usah. Ternyata kodok lah, San. Ya enggak, ya biasa. Biasa aja. Ya sholat biasa. Ada di kitab Fathul Mu'in apa ya, Natul Tolibin itu ada keterangannya. Emang dulu awalnya agak janggal ya. Namanya qobliyah kok dilakukan sesudah. Ya agak janggal, tapi begitu ada keterangannya, oh ya udah. Berarti kalau ada yang menyatakan boleh, berarti kan ada yang bertanggung jawab dengan adanya kejadian itu. Kalau nggak ada ya wis nggak usah. Ustaz, kalau Kunut boleh. kalau bulan puasa. Witir. Witir tuh. Kalau tahajud nggak witir lagi. Terus gimana? Apa? Kan tahajud kan witir lagi. Nggak usah berarti. Kalau tadi udah witir, ntar tahajud nggak usah witir. Emang pernah tahajud? Dulu. Oh iya dulu. Minum bodrek sering dulu. Oh iya dulu kan susah. Iya dulu kan susah tidur ya kan ya. Gua aja sering tidur gua. Sekarang udah ada AC tidurnya pules kok. Witir itu cukup sekali. Lah kalau seandainya pas bareng sama tarawih 3, ntar habis tahajud 3 lagi. Dan benar hitungannya padahal witir itu ganjil. Ya kalau tadi 1, terus tadi 1 lagi. Ya, terus pokoknya witir itu la witron, tidak boleh ada witir dalam 1 malam. Dalam 1 malam. Kayaknya hadisnya kemarin udah ya? Udah kan? Iya, la witron tidak boleh la witrona fi lailatin. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam 1 malam. Cukup sekali aja, kayaknya nggak maruk amat ambil 2 kali mah. Sebetulnya dapat banyak. Ya kalau kurang banyak ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu jumlahnya nggak terbatas. Terserah mau berapapun terserah. 100 Sholat sunnah mutlak itu waktu terlarang 5. Setelah subuh, pas terbit matahari, pas waktu istiwa itu pas kalau benda diberi nggak ada bayangannya itu. Terus kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. 5 waktu ini yang enggak diperbolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Selain itu mau berapa kali terserah. Umpama iman lagi on gitu ya, lagi naik. Assalamualaikum, pengen lagi tambah lagi. Fire. Wa mata ra'aital khulfa baina a'immatin fi sihhatil ula a'idha tajammali. Wa mata, dan ketika ra'aita engkau mengetahui al khulfa khilafiyah, perbedaan baina a'immatin antara para imam madhab tentunya. Fi sihhatil ula, dalam sahnya yang pertama, a'idha, maka mengulanglah sholat lagi, tajammuli, untuk memperbaiki.
Artinya perbedaan para ulama itu pasti ada, karena ini kan termasuk hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu pasti beda. Nah, kalau seandainya kita ragu, sholat saya yang pertama tadi sah atau enggak ya, sholat lagi untuk menutup keraguan, atau seandainya tadi udah sah tapi kurang bagus, yo biar bagus lagi. Rasulullah itu berkali-kali nyuruh sahabatnya itu ngulang sholat. Ketika ada satu riwayat, ketika beliau lagi khutbah, kemudian ada orang datang sholat, tapi sholatnya itu ngopetnya nggak ketulungan. Kemudian orang itu disuruh berdiri lagi, sholat lagi. Ada momen lain, ada orang sholat kelamaan, yo diomelin karena dia lapor. Yes, makanya ya sederhana ya, sederhana ya, ukurannya nggak jelas masalah. Inna sama kulhu. Tergantung kebiasaan. Lalu biasanya baca inna kulhu kok dibacain yasin. Kalau itu cocok. Laukun tak seandainya engkau fardan sholat sendiri, ba'da waktu adaiha, setelah waktu melaksanakan sholat, fattabi, maka ikutlah faqihan orang ahli fikih, fi sholatika, di dalam sholatmu, takdili. Takdili itu menyamai atau mencukupi pahalanya. Maksudnya begini, kalau kita tadi sholat sendirian di rumah, begitu nyampe masjid, kok delalah imamnya itu kita tahu itu orang hebat, wes makmuman lagi. Atau kalau contoh yang wajib tempo hari, kita udah sholat, begitu ada ulama besar baru datang, kok dia kalau sholat sendiri kok kayaknya enggak ini, udah yai saya ikutlah. Nah, itu fattabi faqihan, maka ikutlah faqihan kalau ada orang ahli fikih untuk sholat mengulang kembali. Itu syair yang dibikin oleh Al-Allama Abdul Wahab An-Tantawi Al-Misri tentang 7 syarat mengulang sholat. Qauluhu, ucapan syair, wasyahsu ahlu tanafuli, seseorang ahli sholat sunnah. Itu di syair yang barisan pertama, yang atas, yang paling belakang, itu kan wasyahsu ahlu tanafuli. Artinya wasyartu salisu, syarat yang ketiga. Yang pertama ka'an takuna jama'atan, harus jamaah. Yang nomor 2 di waktunya. Yang ketiga, ayakunal mu'idu, hendaknya adalah orang yang mengulang itu mustahiqon, orang yang berhak, lizyadati, untuk memperoleh tambahan, bitil kal i'adati, dengan mengulang sholat tersebut, bukan orang yang mengkodok atau bayar utang. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa yang ngulang sholat seperti ini orang yang tidak punya kodok sholat. Nah, kalau kita punya kok sabrek-abrek, apalagi terhitung mulai dari pindah ke villa. Ya wes, kalau masih imannya lagi naik, ya wes kodoi sholat yang udah-udah aja. Tapi kalau sholatnya nggak berat ya, puasa yang abot. Makanya yo, kalau guru-guru mursyid yang tadi itu, yang santri lansia, itu biasanya dianjurkan di momen-momen puasa sunnah. Itu bisa 3 in 1 ya. 3 niat atau 3 jenis puasa, tapi dilakukan dengan 1 puasa. 3 in 1. Kayak kemarin itu kan Asyura, jatuhnya hari Kamis ya. Ya, Kamis apa Rabu? Kamis. Rabu apa Kamis? Ayo, umpama Kamis, umpama daripada repot-repot lah. Umpama Asyura kemarin itu Kamis. Itu kalau kita yakin dulu ada puasa yang bolong, entah karena naik motor jauh ke Depok, atau mungkin lagi ngangkatin Tuhan nih Pak Yoko yo. Ngangkatin Tuhan, paus, ngelihat teman-temannya pada minum es, gelegak, akhirnya iman rontok, ikut minum. Maka niatin kodok. Maka ketika kita niat kodok di hari itu, maka Asyuranya dapat, Kemisnya dapat.
kalau ada beberapa jenis ada macam-macam ibadah yang sejenis, cukup dilakukan satu, pilih yang levelnya tertinggi. Itu tadi kan ada ibadahnya sejenis kan, sama-sama puasa, nggak makan nggak minum, tapi macamnya berbeda-beda. Ada puasa hari Kamis, ada Asyura, ada Qadha. Nah dari ketiga ini maka level yang tertinggi adalah Qadha. Maka niatin satu aja yaitu Qadha. Maka Asyuranya dapat, Kamisnya dapat. Sama kayak begini. Kita baru masuk ke masjid, itu sebetulnya kan ada 3 sholat sunnah. Syukur wudhu, tahiyatul masjid, qobliyah. Kan 3 ya. Itu bisa dilakukan satu, tapi yang 2 udah ikut. Mana yang tertinggi? Qobliyah. Qobliyah kita laksanakan, maka tahiyatul masjidnya kena, terus syukur wudhunya kena. Atau kalau mau satu, ya monggo. Kalau datangnya lebih awal, ya wes syukur wudhu dulu. Habis adzan, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid baru qobliyah. Kalau mau begitu, ya boleh. Tapi kalau mau 3 in 1, ya boleh. Ibarat kita supir angkutan, itu mau dilangsir 3 kali ya silakan, mau langsung dibawa sekalian ya silakan. Ya terserah. Tapi ada kaidah as-shawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Makin sulit maka berarti makin besar pahalanya. Berarti kalau seandainya tadi itu qobliyah, tahiyatul masjid, terus syukur wudhu, kok dilakukan satu-satu, tentu pahalanya lebih besar daripada yang langsung dirapel tadi lo yang 3 in 1. Tapi jangan langsung berpikiran, oh berarti kalau asar 4, duhur 4, isya 4, oh jadi boleh dirapel. Baru ngomong gitu. Oh enak temen. Asar tahun kemarinnya. Gitu ya. Berapa tahun itu? Pak Mansur minta diskon. Iya tahun kemarinnya lagi. Nah iya. Tunggu sekali dong. Lo enak men. Lah kok enak temen. Lah ntar kalau ada yang punya utang sama situ man saya utang di situ dulu waktu bulan 2020 100, 2022 100. Tempat 100 saja ya kan sama yang lama kemarin gitu mau. Tahun sekarang, tahun kemarin. Duitnya dijual duitnya. Mentang-mentang ada keringanan langsung ditafsirin sendiri. Tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain itu. Bikhilafil faqih tahura ini berbeda dengan orang yang nggak bisa dengan 2 cara bersuci. Mau wudu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa. Itu akhirnya sholatnya ya sholat ya lidoru susah amat ngomongnya, lidoru rotil wakti. Mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Kayak kasus di pesawat. Sholat di pesawat itu beberapa hari ini di Facebook itu menerame. Santri-santri pada berdebat masing-masing mengeluarkan takbir tentang sholat di pesawat. Oke, umpama toharohnya bisa, sekarang madepnya kemana? Tentang sholat di pesawat. Rame bang di Facebook, di grup-grup santri itu memang rame. Masing-masing mengeluarkan dalil. Dan memang yang terkuat itu ulama kontemporer Syekh Ali Jummah, yang mufti Mesir. Itu memang fatwanya bagus. Cuman ujung-ujungnya tetap dipersoalkan kalau toharohnya udah dapat, madepnya ganti yang dipersoalkan. Nah kalau pas terbang di atas Mekah apa ya nyolatnya madep tengkurap. Kalau pas sholatnya di pesawatnya di Amerika atau di mana madepnya kemana? Ayo biasa ya sembol lah ya. Kalau kata Pak Haji mah kamu nggak rela Pak Haji. Ujung-ujungnya gitu. Ayo ya. Akhir-akhirnya ya wes li daruratil waktu tadi. Kalau sholat darurat itu sholat sekenanya, tapi nanti begitu udah kondisi luas ngulang sholat lagi. Dan itu yang saya praktekkan kemarin tempo hari.
Karena saya lihat jam, saya kira-kira aja entah kita di atas di mana ya nggak tahu. Wes pokoknya kira-kira kayaknya ini antara jeda tadi kejadi biasanya maghrib ke isya. Tadi begitu turun ke bandara yuk sholat pulang. Ya niatnya sholat biasa, hanya tadi untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi ya tadi sekenanya wong wudu nggak bisa. Tayamum apa iya pesawat ada debu. Wong bersihnya kayak gitu ya. Lah kalau Metro Mini mah iya. Turun aja wajah bisa buat lukis ya kan. Lah pesawat. Ada yang mensyaratkan pakai apa itu? Kayak semprotan orang gosok itu kan. Tapi didebat oleh para santri-santri, ala airnya itu mencukupi enggak itu? Nah, ya wis namanya fikih itu akan selalu terjadi khilafiyah, perbedaan. Bihila bifaqiti taunura ini berbeda dengan orang yang tidak bisa bersuci dengan dua cara. Wudu gak bisa, tayamum gak bisa. Fa'inahu la yatanaffalu bil i'adah ala sholatihi. Sehingga dia tidak disunahkan untuk mengulang dalam sholatnya. Ya wis. Wa kadza, dan begitu juga man bana fasadu sholatihi, orang yang jelas batal sholatnya. Al-ula sholat yang pertama, fala taqa'usaniyatu anha, maka yang kedua itu bukan sulang yang sunnah, tapi ngulang yang wajib. Wong yang pertama batal. Wal tajibu bahkan wajib i'adatuha, mengulang sholat itu ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Wong sholatnya yang pertama batal, maka ya harus wajib ngulang lagi, sholat lagi wong yang pertama batal. Kalau asar 3 rakaat itu batal enggak Pak? Terus isya 5 rakaat itu batal loh orang. Subsidi sila. Gimana Pak Ustadz? Enggak batal, lupa. Hukumnya. Kalau ingat masa lupa. Kan nggak ingat, sampai 3 rakaat itu kan sekarang nggak ingat Pak Ali. Kalau ingatnya masih dalam satu waktu. Masih ada sisa waktu. Lah yang jadi persoalan kan semuanya udah nggak ada yang mengingatkan. Berarti kan ada kaidah inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, bahwa umatku itu nggak akan sepakat dalam kesalahan. Lah kalau asar 3 rakaat kok nggak ada yang teriak subhanallah, berarti cocok. Tahu tapi dia malu. Tahu tapi dia malu dia. Bikin toren Pak Haji, bikin toren Pak Haji. Bukan gua. Ini lagi cerita. Salam. Ada kan salam amat begitu pada beliau. Nah ini tadi 3 rakaat ya. Nah itu yang jadi problem setelah sholat, dan memang Rasulullah pernah terjadi dan beliau langsung nambah cuma 1. Itu yang jadi perdebatan para ahli fikih kan di situ. Pernah Rasulullah sholat asar baru 2 rakaat salam. Setelah salam beliau itu pulang. Begitu pulang di jalan itu ada yang kalau bahasa kita nyegat, ya Rasul, ini ada perubahan peraturan ini, bahwa asar itu sekarang berubah jadi 2. Loh, tadi saya sholat 2 ya Rasul. Apa iya? Terus yang lain, ya Rasul 2. Langsung beliau balik lagi, sholat 2 lagi, langsung salam. Lah itu yang jadi perdebatan para ahli fikih. Lah sholat itu kan awalnya dari takbiratul ihram sampai ke salam. Lah terus yang kedua takbiratul ihram lagi, salam lagi. Apakah dalam satu sholat ada 2 kali takbiratul ihram? 2 salam juga. Bisa dipisah-pisah. Lah ya itu masalahnya. Yang para ahli fikih berdebat sampai sekarang belum ketemu ya itu. Padahal itu hadisnya sahih. Lah terus kalau orang yang tidak mau memakai fikih, wes pokoknya kalau Rasulullah jalani begitu ya ikuti begitu. Artinya kalau kemarin sholat asar kok baru 3, nambah 1. Lah yang repot yang isya 5 ini loh. Malu pada pulang panggilin. Dikurangi. Lah nguranginya gimana? Nambah. Subsidi silang itu yang 5 pada bayar yang ukuran. Makanya ya selesai sholat langsung astagfirullahaladzim. Ya saya dari dulu tuh begitu baca begitu, terus solusinya gimana ya? Yang
para ahli fikih aja nggak nemu solusinya, apalagi ya kita ya solusinya terakhir ya astagfirullah, hati saking semangatnya isya sampai 5. Kali aja itu mau kopi nasar. Disilang. Aduh ya Allah, angel. Ini dikit lagi sampai titik. Wakilah dan dikatakan la tajibu wajib, tidak wajib. Litabayyunin karena sudah jelas annal fardhu sesungguhnya fardu hina idzin di satu masa huwa asaniyatu itu adalah yang kedua. Kil itu maksudnya hanya pendapat sebagian kecil. Kalau memang dia tadi itu ragu-ragu sholat sate sah, enggak ya wes gak usah diulang. Ya wes yakin aja sah. Yakin aja sah kok ya. Sah. Ya. Tapi itu ada yang berpendapat begitu tapi tidak banyak. Tapi kalau ada yang berpendapat berarti ada yang bertanggung jawab. Terus kita orang awam ya enaknya begitu. Makmum ya ikut. Wallahu a'lam. Besok 3 aja. Sulit juga malah kalau diingetin malah ingat. Nyoba lah, nyoba gitu. Pak, Bisa gitu.